kebetulan kalian adalah debt collector nih, bisa juga tuh sambil ngevlog jadi motovlogger. Kontennya juga mungkin bervariasi juga ya. Kalau debt collector, saya juga, pengalaman saya juga pernah jadi debt collector dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jang MP. Apa kabar kalian semua? Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga diberikan kesehatan, dilimpahkan rezeki yang halal, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Di video kali ini saya akan berbagi pengetahuan atau ilmu tentang pekerjaan apa sih yang cocok disandingkan dengan motovlogger. Hari ini kita akan bahas tersebut. Oke, sebelumnya silahkan kalian subscribe, like, dan komen jika video-video yang saya upload bermanfaat bagi kalian. Kita akan ambil kiri aja ya, biar rutenya nggak terlalu membosankan. Kita ambil trotoar aja ya, agak ke depan. Jadi pekerjaan yang bisa disandingkan itu dengan motovlogger menurut versi saya ya. Jadi pekerjaan pertama yaitu ojol atau ojek online. Pekerjaan ojek online itu paling cocok menurut saya disandingkan dengan motovlogger. Jadi kalian kalau profesinya ojek online, kalian bisa tuh jadi motovlogger. Jadi kalian rekam aja setiap momen yang ada di jalan. Kali aja kan di jalan itu ada ini, ada momen yang bisa dijadikan konten seperti itu. Atau ketika Anda ketemu customer yang ini, customer yang agak mungkin baik hati lah, atau mungkin ngasih tips yang lebih, itu kan bisa dijadiin konten sebagai motivasi mungkin bagi penonton kalian yang customer ojek online, mungkin termotivasi untuk berbuat baik seperti itu. Atau mungkin ada laka di jalan, bisa kalian kontenin. Atau mungkin ada yang customer yang agak judes, bisa juga kalian kontenin. Itu yang menurut saya pekerjaan pertama yang cocok bila disandingkan dengan motovlogger. Untuk pekerjaan selanjutnya, saya tidak hitung dari 1 sampai berapa ya, karena ini menurut pemikiran saya. Jadi yang saya bayangkan itu, yang itu saya sebutkan nanti mungkin bisa 5 atau 6 atau mungkin bisa kurang kan.
Jadi saya sebutkan secara selanjutnya aja ya. Jadi kalian hitung sendiri ada berapa. Jadi yang selanjutnya adalah yang tadi kan ojek online. Yang selanjutnya adalah kurir. Kurir juga berpotensi menjadi motovlogger. Karena kan kerjaannya kurir kan sama kayak ojol atau ojek online. Jadi kerjaannya tiap hari adalah mengukur jalan. Jadi kemana-mana mungkin ada sebuah momen mungkin yang menarik untuk bisa dijadikan konten. Misalnya bagi kalian yang kurir itu di pedesaan ya, di pedesaan kan bisa saja kalian review jalan tuh yang rusak, itu bisa juga dikontenin. Mungkin ada pihak dari pemerintah yang menonton konten kalian atau video kalian, bisa termotivasi untuk mensurvei jalan tersebut, dan bisa saja mungkin akan dikasih proyek jalan kan, atau diperbaiki jalan tersebut, atau mungkin kepala desa atau perangkat desa yang di desa tersebut menonton video kalian, jadi bisa tahu kan separah apa jalan di tempat itu. Atau mungkin ketemu konsumen yang ini, konsumen yang Bang. baik nih, ngasih tips juga nih, sama kayak ojek online tadi, ngasih tips buat kang paket nih. Atau mungkin rumahnya di pegunungan nih, kan menjadi ini, jadi apa namanya, kayak pesennya cuma seberapa doang, misalnya cuman pesen mie goreng 1 bungkus, ternyata ngirimnya di atas gunung, kan bisa tuh jadi konten juga. Banyak tuh kayak gitu, konten kayak gitu yang buat lucu-lucuan. Terus mungkin bisa curhat keluh kesah kalian sebagai kurir. Oh no. Ketika udah capek-capek nganter, ternyata kayak kasus kemarin, malah COD dibuka duluan tapi nggak dibayar. Bisa juga seperti itu. Ada banyak deh pokoknya. Kalau pekerjaan ojol dan kurir itu, kalau dibikin vlog itu malah kayaknya banyak bahan buat jadi konten. Oke, yang selanjutnya apa lagi ya? Yang selanjutnya mungkin ini deep collector. Banyak kan deep collector itu biasanya Ambon sih. Tapi mungkin kalau apa namanya, kebetulan kalian adalah deep collector nih, bisa juga tuh sambil ngevlog jadi motovlogger. Kontennya juga mungkin bervariasi juga ya. Kalau deep collector, saya juga, pengalaman saya juga pernah jadi deep collector dulu. Oh no. Jadi deep collector itu bisa dikontenin ketika di jalan, bisa kan. Mungkin momen-momen, ada momen-momen lucu lah, atau mungkin momen kecelakaan lah misalnya, atau mungkin momen lagi ada razia lah, bisa lah kalian bikin konten. Terus bisa juga kalian kontenin ini customer kalian atau konsumen kalian.
di kontenin mungkin yang ini apa namanya, yang nggak mau bayar lah, mungkin ada yang pembayarannya lancar, nah tiap ke situ dikasih tips atau apa, kan bisa jadi konten juga. Atau mungkin di situ ada kejadian cekcok antara kalian dengan konsumen atau customer kalian, bisa tuh dikontenin juga. Tapi dalam catatan nggak boleh ada kekerasan. Nice. Ya mungkin kalau cuman kayak kata-kata kasar bisa disensor ya. Atau mungkin kata-kata yang mungkin masih bisa diterima itu ya kalian tampilin aja. Mungkin itu jadi motivasi bagi debt collector lain, atau enggak mungkin bagi konsumen lain. Mereka biar tahu kan, misalnya gimana capeknya kolektor kan, debt collector, atau bagaimana mungkin curhatan para konsumen ketika tidak punya duit. Pokoknya kalau kayak konsumen itu sebenarnya kalian sebagai debt collector juga harus pengertian sih. Ya dalam arti kalau misalnya mereka berjanji mau bayar misalnya telat, tapi mereka masih ada itikad baik kan mau bayar kayak gitu, ya kalian jangan maksa. Maksudnya kayak gini, kalian kasih jangka mungkin kapan, yang penting tidak melewati jangka waktu 1 bulan misalnya. Kapan nih misalnya bisa bayar, atau enggak mungkin ini apa namanya, bisa dicicil ya. Kalian misalnya datang berapa kali cicilan, misalnya angsurannya kurang lebih 500 lah. Mungkin sekali datang kita cicil dulu, mungkin mereka yang pedagang ya bisa diambil mungkin 2 hari sekali, 3 hari sekali 100.000 sampai 5 kali dalam jangka waktu kurang dari sebulan ya. Mungkin seperti itu triknya. Kalau misalnya nggak mau bikin nasabah itu kan kadang mereka tuh punya, cuma kadang karena nggak ditagi-tagi jadi dipakai dulu uangnya, kayak gitu triknya mungkin ya, supaya mereka bisa bayar dengan tidak terpaksa gitu. Ini biar pembahasannya tidak terlalu melebar, ini kita lanjutkan aja ya. Mungkin seperti itu yang ketiga tadi, atau yang selanjutnya saya nggak ngitung ya. Tapi yang saya ingat adalah yang ketiga itu adalah debt collector. Jadi untuk yang selanjutnya adalah kalau kita ngomongin debt collector, di situ juga pasti ada yang namanya surveyor. Jadi untuk yang selanjutnya, pekerjaan yang selanjutnya, kalau kita ngomongin debt collector tadi, di situ kan kalau perusahaan leasing atau perkreditan itu, atau apa penyebutannya itu pasti ada yang namanya surveyor. Nah, surveyor ini juga pasti bisa nih jadi motovlogger, dan manfaatnya juga ini juga ada. Mungkin kalau jadi surveyor sekalian ini ngevlog atau motovlog, kalian bisa merekam jalan kan menuju rumahnya si calon customer atau calon konsumen. Itu bisa kalian rekam, jadi kalian ingat tempatnya itu yang pernah kalian survei. Karena kalau setahu saya kalau surveyor itu kan dia cuma sekali tuh ke rumah itu, jadi kan mungkin bisa lupa tuh. Atau enggak mungkin video kalian yang kalian rekam di jalan kayak gini nih, yang dijadikan konten nih, bisa kalian kasih tuh ketika udah mau nyampe ke rumahnya konsumen tersebut.
Jadi biar buat referensi kalau rumahnya ada seperti ini. Contohnya rumahnya yang ini nih waktu disurvei gitu. Kadang kan ada tuh customer yang rumahnya fiktif padahal udah disurvei gitu. Tapi bisa jadi karena surveyornya juga nggak bener, bisa jadi gitu sih. Jadi kalau kalian surveyor yang bener nih, yang bener-bener surveyor, dalam tanda kutip, kalian bisa rekam jalannya untuk dikasih ke bagian collection. Bagian collection tadi adalah di kolektornya. Kalian kasih, jadi mempermudah mereka ketika mau datang ke rumahnya gitu, karena rutenya udah pasti tahu gitu. Dan juga bisa ini juga sih, bisa juga sebagai bukti ketika mungkin terjadi transaksi antara kalian dengan customer atau calon customer kalian. Di situ juga ada bukti videonya kan. Jadi sekalian, jadi apa namanya, kalian survei, kalian juga punya bukti dan kalian juga punya konten gitu, seperti itu. Jadi bagi kalian yang sudah pekerjaannya seperti yang saya sebut tadi, mungkin kalau iseng-iseng lah mungkin jadi motovlogger lumayan tuh. Untuk yang selanjutnya mungkin sales ya, entah itu sales provider atau sales makanan atau sales toko lah, seperti itu. Jadi yang selanjutnya adalah sales gitu. Jadi untuk sales ini sama seperti yang sebelum-sebelumnya saya sebut, pekerjaannya adalah keliling-keliling tempat atau jalan lah, menyusuri jalan. Jadi cocok juga untuk jadi motovlogger. Mungkin kalau sales ini lebih ke kayak kalian rekam momen di jalan ya. Mungkin ada kejadian apa di jalan misalnya, mungkin ada info apa di jalan, kalian bisa share tuh di YouTube kalian. Dan bisa juga kalian promosi ini di YouTube kalian, promosi produk kalian, bisa tuh, kan lumayan. Bisa mungkin yang nonton kan, yang nonton itu mungkin pemilik toko yang mungkin butuh ini, kalian promosikan di situ barang apa aja yang kalian jual, seperti itu. Kalau sales handphone yang pinggir jalan itu nggak bisa jadi motovlogger, dia kan nggak pakai motor, cuman berdiri di jalan. Jadi bisa jadi ini YouTuber ya, ngevlog aja, ngevlog orang-orang yang datang, yang dikasihin pamflet. Jadi kalau sales ini kalian selain bisa ngevlog jalan, bisa sekalian mungkin bisa ini, bisa promosiin tokonya customer kalian atau pelanggan kalian lah, atau mungkin konsumen kalian gitu. Kalian bisa promosiin tokonya, mungkin kalian dapat tips di situ. Kalian ceritakan bahwa kalian motovlogger yang terkenal gitu lah, walaupun nggak terkenal. Kalian promosikan
Selain kalian promosikan barang kalian, kalian juga bisa promosikan customer kalian kan, pokoknya bisa seperti itu. Banyak sih sebenarnya manfaat dari kerja sambil motovlogger kayak ini. Tapi walaupun bukan kalian bukan pekerja lapangan, ya tidak menutup kemungkinan seorang kantoran juga jadi motovlogger. Ya contohnya kayak saya nih. Sombong amat. Sekarang kerjaan saya cuma di kantor aja, tapi ya gitu, kita cari-cari waktu biar bisa ngevlog nih. Kalau saya ngevlog kayak gini biasanya kalau nggak masuk malam, ya hari Sabtu sama Minggu. Kalau Sabtu kan sore tuh, dari jam 3 atau enggak jam 2 lah kalau nggak males, tuh bisa ngevlog siang-siang kayak gini. Tapi kalau misalnya nggak ada waktu, ya pasti malam itu. Dalam seminggu mungkin saya luangkan semalam atau enggak 2 malam buat ngevlog di malam hari. Jadi seperti itu. Untuk yang selanjutnya belum kepikiran ya. Jadi profesi apa aja yang yang punya kesempatan atau bisa disandingkan dengan motovlogger. Kalau kalian tahu atau mungkin kalian punya opsi lain, bisa komen di bawah ya. Mungkin pekerjaan apa lagi tuh yang bisa disandingkan sama motovlogger. Sebenarnya banyak sih yang bisa disandingkan sama motovlogger itu. Ada banyak sekali pekerjaan lapangan selain yang saya sebutkan tadi. Mungkin untuk yang selanjutnya saya bikinin video terpisah ya, kali saja ada pekerjaan yang bisa saya bisa saya opsikan lagi kan, bisa saya rekomendasikan untuk jadi motovlogger. Good job. Mungkin videonya cukup dulu sampai di sini ya. Jadi sedikit rangkuman lah dari tadi yang saya sebutkan ulang nih di akhir. Jadi untuk pekerjaan yang dapat disandingkan dengan motovlogger itu, yang pertama adalah ojol atau ojek online. Yang kedua kurir, entah itu kurir apa saja lah, dari perusahaan apa aja bisa disandingkan dengan motovlogger. Untuk yang ketiga debt collector. Dan selanjutnya adalah yang keempat. Yang keempat itu surveyor ini ya, kredit ya, surveyor kredit, entah itu barang atau mungkin uang kan, bisa tuh jadi bisa tuh jadi motovlogger. Dan yang terakhir, yang kelima, seperti yang saya sebut tadi, adalah sales, entah itu sales provider atau enggak sales makanan, atau mungkin sales kecantikan lah, apa dah pokoknya gitu. Jadi ada 5 ya. Jadi saya akhiri video kali ini. Jika video ini menghibur dan bermanfaat bagi kalian, silahkan di subscribe. Kalau ada pertanyaan silahkan ditinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Jika mungkin teman-teman kalian membutuhkan inspirasi atau apa gitu.
atau mungkin pekerjaan teman kalian seperti yang saya sebutkan tadi. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys.